Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memori eksternal. Pengertian memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk agar tetap mengaliri transistor sehingga tetap dapat menyimpan data. Oleh karena penjagaan arus itu harus dilakukan setiap beberapa saat yang disebut refreshing, maka proses ini memakan waktu yang lebih banyak daripada kinerja statik RAM. Sifat-sifat memori eksternal yaitu memori eksternal disebut juga secondary memory, memiliki ukuran volume yang relatif besar, bahkan bisa sangat besar sampai ordo terabyte, digunakan sebagai storage atau gudang penyimpanan data dan program. Memiliki kecepatan akses data yang relatif lebih lamban jika dibandingkan dengan main memory. Program dan data yang disimpan biasanya dalam keadaan tidak aktif, misal dalam bentuk terkompresi atau program-program yang belum diinstal. Oleh CPU digunakan sebagai virtual memory. Berikut adalah contoh gambar dari memori eksternal yaitu hard disk, floppy disk, flash disk, dan compact disk atau CD. Contoh-contoh memori eksternal, pertama hard disk. Fungsi hard disk sangat penting sebagai memori perangkat komputer. Semakin besar kapasitas suatu hard disk dalam sebuah komputer, maka semakin baik pula kinerja CPU dalam membaca program aplikasi atau data pada saat dijalankan. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan data sementara layaknya RAM yang sering dimanfaatkan dan sifatnya bisa dibawa kemana-mana. Penyimpanan jenis ini memiliki berbagai macam pilihan kapasitas, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Selanjutnya ada floppy disk. Floppy disk juga disebut sebagai disket atau diskete, yang mana hanya bisa dibaca melalui perangkat khusus yang disebut floppy disk drive sebagai alat bantu utama pemindahan data antar komputer. Berikutnya ada compact disk atau CD. CD adalah singkatan dari compact disk. CD adalah cakram bundar dengan diameter 4,75 inci. Standar CD diusulkan oleh Sony dan Philips pada tahun 1980, yang teknologinya diperkenalkan ke pasar US pada tahun 1983. CD dapat menampung hingga 700 MB data atau audio 80 menit. Data pada CD disimpan sebagai taki kecil pada disk dan dibaca oleh laser dari drive optik. Drive menerjemahkan takik yang mewakili 1 dan 0 menjadi data yang dapat digunakan. Berikutnya ada Blu-ray disk. Blu-ray adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video definisi tinggi dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dari Blu-ray disk adalah dengan menggunakan teknologi laser. Memori sekunder jenis ini dapat menyimpan lebih banyak data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD dan DVD. Perbedaan memori internal dan eksternal. Pada dasarnya, perbedaan memori internal dan eksternal terletak pada bentuknya. Namun, ada indikator yang menjadi pembeda antara dua jenis memori ini, yaitu pertama, letak memori. Memori internal terletak di dalam perangkat dan dirancang secara menyatu sehingga tidak dapat dicabut. Sementara itu, memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari perangkat. Yang kedua, kemudahan saat pemindahan data. Kalian akan kesulitan saat memindahkan data dari memori internal. Mengapa? Karena penyimpanan internal telah dipasang konfigurasi keamanan sehingga lebih sulit melakukan tugas komputasi data atau memindahkan dan menghapus data. Konfigurasi keamanan ini tidak tersedia pada memori eksternal sehingga data lebih mudah dipindahkan dan dimodifikasi. Ketiga, resiko kehilangan. Perbedaan terakhir dapat dilihat dari resiko kehilangan data. Data di memori internal lebih mudah hilang karena sistem bisa menghapusnya sewaktu-waktu. Sementara data di memori eksternal tidak terikat pada sistem perangkat sehingga tidak mudah hilang dan rusak.
Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Maaf jika ada kata atau perkataan yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.